Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran online mata pelajaran sejarah peminatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian sejarah dan historiografi. Yang pertama, langkah-langkah penelitian sejarah. Peranan penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam serta makna dari peristiwa itu. Dalam meneliti sebuah sejarah tidaklah mudah. Ada banyak sekali langkah dan tahapan yang harus dilakukan oleh seorang sejarawan. Apa yang terjadi pada masa lalu adalah tetap pada waktunya dan tidak dapat berubah. Nah, berikut ini merupakan pertanyaan-pertanyaan dasar penelitian yang harus dijawab pada saat penelitian. Yang pertama, apa? Apa di sini maksudnya ialah peristiwa apa yang terjadi. Kemudian kapan? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Siapa saja orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut dan apa dampak peristiwa tersebut bagi kehidupan manusia. Kemudian, langkah-langkah penelitian sejarah. Ada 5 langkah dalam penelitian sejarah. Yang pertama yaitu pemilihan topik. Nah, di sini pemilihan topik ini harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, unik. Topik yang dipilih harus mengundang rasa ingin tahu dan ketertarikan pembaca untuk membaca. Kemudian yang kedua, nilai atau value. Apakah kajian yang akan diangkat memiliki nilai penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pada akhirnya akan berguna bagi masyarakat? Yang ketiga, keaslian atau originality. Apakah topik, kajian, atau subjek penelitian belum pernah diteliti? Jika sudah pernah diteliti, apakah ada fakta-fakta baru yang substansial dan signifikan? Apakah ada interpretasi baru dari fakta-fakta yang akurat dan dapat dibuktikan? Yang keempat, kepraktisan atau practicality. Data yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan atau sumber daya peneliti. Latar belakang pendidikan peneliti dan ruang lingkup penelitian juga menjadi suatu poin penting dalam suatu penelitian. Yang kelima, kesatuan atau unity. Unsur-unsur yang dijadikan bahan penelitian mempunyai satu kesatuan ide. Langkah yang kedua yaitu heuristik. Pada tahap ini, para peneliti sejarah mencari dan menemukan sumber-sumber yang dibutuhkan. Berdasarkan cara mendapatkannya, sumber yang bisa digunakan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama sumber primer. Nah, di sini ini merupakan contoh-contoh sumber primer. Sumber primer ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ada naskah kuno, prasasti, catatan, artefak, bangunan. Selain itu ada juga fosil dan lain sebagainya. Yang kedua ada sumber sekunder. Ini adalah contoh sumber sekunder. Ada suatu laporan penelitian dan ensiklopedia sejarah. Namun, ada beberapa tantangan dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Yang pertama, bahasa. Bahasa yang digunakan sumber sejarah tidak sama dengan bahasa yang kita gunakan pada saat ini. Contohnya, sumber sejarah menggunakan bahasa Sanskerta atau bahasa Belanda kuno. Yang kedua, usia sumber sejarah. Kebanyakan sumber sejarah berusia sangat tua sehingga bisa rusak atau rapuh pada saat disentuh. Yang ketiga, akses sumber sejarah. Tidak semua orang bisa mengakses sumber sejarah atau sumber sejarah ini hanya bisa dibaca oleh orang-orang tertentu. Yang keempat, sulit dipahami. Kebanyakan sumber sejarah masih menggunakan tulisan tangan sehingga sangat sulit untuk dibaca dan dipahami. Dan yang terakhir, sumber sejarah masih tertutup. Batas dibukanya sumber sejarah ialah minimal 25 tahun setelah peristiwa tersebut terjadi. Tahap yang ketiga yaitu kritik atau verifikasi. Ini ialah metode untuk autentikasi atau membuktikan sumber sejarah yang bersangkutan ini asli atau tidak. Dan kredibilitas sumber sejarah. Data sejarah atau bukti-bukti sejarah yang telah diverifikasi kemudian menjadi fakta sejarah. Fakta inilah yang nantinya akan menjadi landasan dalam penulisan. Ditinjau dari sifatnya, fakta sejarah dapat dikategorikan dalam 2 jenis yaitu fakta keras dan fakta lunak.
Sedangkan ditinjau dari wujudnya, fakta dibedakan menjadi fakta mental dan fakta sosial. Ada dua macam kritik terhadap sumber sejarah. Yang pertama, kritik eksternal. Ini maksudnya kritik yang menguji keaslian sumber sejarah dengan merujuk pada bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber sejarah. Yang kedua, kritik internal. Kritik ini menguji keaslian sumber sejarah dengan merujuk pada isinya. Tahap yang keempat ialah interpretasi atau eksplanasi. Di sini, peneliti melakukan penafsiran akan makna atas fakta-fakta yang ada serta hubungan antara berbagai fakta yang harus dilandasi oleh sikap objektif. Ada dua jenis interpretasi sejarah. Yang pertama, interpretasi analisis. Ini berkaitan dengan upaya menjelaskan sumber-sumber yang dihimpun untuk menyusun fakta sejarah. Yang kedua, interpretasi sintesis. Ini yaitu menyatukan analisis-analisis terhadap sumber yang dihimpun untuk memperoleh penulisan karya sejarah. Tahap yang selanjutnya ialah historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi ialah cara utama untuk memahami sejarah. Di sini peneliti tidak hanya menuliskan laporan semata, melainkan juga bekerja keras dengan hasil pemikirannya. Pada tahap historiografi, peneliti perlu memperhatikan beberapa kaidah penulisan seperti yang pertama, bahasa, dan format penulisan yang akan digunakan harus baik dan benar menurut tata bahasa. Yang kedua, memperhatikan konsistensi, misalnya penggunaan tanda baca, penggunaan istilah, dan rujukan sumber. Dan yang ketiga, istilah dan kata-kata tertentu harus digunakan sesuai dengan konteks permasalahannya. Sekarang saya akan menjelaskan tahap kedua dari materi ini, yaitu perkembangan historiografi. Menurut Louis Gottschalk, historiografi adalah bentuk publikasi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, mengenai peristiwa atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau. Pembagian historiografi. Yang pertama, ada historiografi tradisional, yaitu merupakan penulisan sejarah yang umumnya dilakukan oleh para sastrawan atau pujangga keraton dan bangsawan kerajaan. Ciri-ciri dari historiografi tradisional yang pertama, istana sentris, yang kedua regiosentris, yang ketiga feodalis atau aristokratis, subjektivitas tinggi, mengandung anakronisme dalam penyusunannya, dan bertujuan untuk melegitimasi kekuasaan serta kedudukan raja. Yang kedua ada historiografi kolonial. Fokus utama pada historiografi kolonial ialah kehidupan warga Belanda atau Eropa di Hindia Belanda karena ditulis oleh orang-orang Belanda atau orang Eropa. Ciri-cirinya, yang pertama ini Belanda sentris atau Eropa sentris, kemudian bersifat mitologis, bersifat subjektif, mengabaikan sumber lokal, berisi tentang sejarah orang-orang yang besar, dan bersifat diskriminatif. Dan yang terakhir, historiografi modern. Historiografi modern ini bisa muncul karena akibat dari tuntutan ketepatan teknik untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah. Ciri-ciri dari historiografi modern yang pertama bersifat metodologis, bersifat kritis historis, sebagai kritik terhadap historiografi nasional, dan munculnya peran-peran dari rakyat kecil. Nah, historiografi ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain mengubah pandangan regiomagis dan kosmologis menjadi pandangan yang bersifat ilmiah. Kemudian menggunakan penulisan sejarah kritis, menggunakan pendekatan multidimensional, dan menggunakan dinamika masyarakat Indonesia dari berbagai aspek kehidupan. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama, belum mampu menjelaskan sejarah secara optimal. Kemudian cenderung kurang fleksibel sebab terlalu terpaku pada metode ilmiah. Dan belum tentu bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme, terkadang hanya berfokus untuk tujuan akademis. Nah, itu tadi materi yang sudah saya jelaskan mengenai langkah-langkah penelitian sejarah dan historiografi. Apabila kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa mengirimkan di email berikut ini.
Untuk materinya, kalian bisa melihat semua yang ada di e-learning SMA Negeri 1 Bapat. Selamat belajar dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.